Dan ternyata momen itu kan bersamaan dengan serangan ini serangan Amerika untuk menculik Maduro di Venezuela, sehingga akhirnya itu banyak yang mengaitkan momentum inilah yang digunakan Amerika untuk kembali mengancam Iran dengan serangan baru. Artinya Amerika semakin percaya diri dengan kekuatan dia untuk intervensi lebih lanjut, bahkan mungkin menggulingkan rezim Iran saat ini. Mungkin menguatkan citranya sebagai adidaya kali ya. Ya, Sobat Sindo, ketemu lagi di Sindoskop dan masih dengan redaktur-redaktur kita yang dari internasional. Ada Cak Imin, ada Mas Andika, sama Gus Udin. Nah, ini kita akan membahas masih soal Amerika, tetapi sebenarnya yang paling menarik belakangan ini adalah terkait soal situasi keamanan di Iran. Nah, ini ada kaitannya kah gitu ya, invasi Amerika yang dilakukan ke Venezuela sebelumnya gitu ya, juga dilakukan ke Iran. Karena kerusuhan di Iran ini kayaknya possibility-nya ada dua. Yang pertama memang rakyatnya yang teriak untuk melakukan aksi unjuk rasa, atau memang ada pihak-pihak asing yang menggerakkan itu kan gitu. Nah, untuk lebih detailnya kita diskusi nih sekarang, dan mungkin kita mulai dari Mas Andika ya. Kalau minggu lalu kan Cak Imin nih. Mas Andika, kira-kira gimana nih Mas? Kondisi Iran sekarang ini kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau Iran ini kan sampai sekarang pun masih terjadi demonstrasi ya. Dan demonstrasi itu kan menyebar terutama di beberapa kota di pinggiran ya, bukan di Teheran ya. Dan demonstrasi tersebut itu awalnya itu sudah pecah di bulan Desember. Sudah pecah Desember karena kan faktor internalnya itu karena faktor ekonomi, di mana nilai mata uang Irannya itu udah sangat jatuh, sehingga kan timbullah inflasi dan istilahnya harga-harga makanan ataupun harga kebutuhan pokok di Iran itu sudah mengalami peningkatan yang sangat tajam, hingga akhirnya masyarakat pun marah. Dan ternyata momen itu kan bersamaan dengan serangan ini serangan Amerika untuk menculik Maduro di Venezuela, sehingga akhirnya itu banyak yang mengaitkan sebenarnya Amerika itu pengen istilahnya ada paket gitu loh, ada paket. Jadi bukan hanya Venezuela, juga Iran juga dapat, karena kan beberapa pejabat gitu kan, termasuk Khamenei ataupun Menteri Luar Negeri sudah mengatakan bahwa banyak aktor-aktor asing yang ikut bermain. Buktinya aja klaim dari pemerintah Iran itu ada 100-an polisi, itu 108 polisi itu tewas itu, dan mereka kan tindakannya itu udah sangat brutal ya kan, membunuh, membakar polisi sampai masjid dan lain sebagainya. Kalau tidak ada aktor politik pun ya akan susah, apalagi kan penangkapan agen-agen Mossad itu juga sudah sangat intensif. Jadi tetap saja bahwa apapun yang terjadi di Iran itu di situ akan ada permainan Amerika dan ada permainan Israel di dalamnya. Wah, ini dia nih. Bukan cocok logi lagi berarti, atau mungkin banyak soalnya yang ya, karena sejarah memang sebelumnya insiden itu sudah campur tangannya kan. Kalau tidak kudeta itu kan kalau tidak militer seperti yang dikatakan Bang Udin kemarin, kudeta lintas negara kan berarti ada kudeta di dalam ini dengan memantik dengan demonstrasi. Mungkin terlalu jauh ya untuk menculik pemimpin Iran ya ke Amerika ya. Jaraknya kan jauh. Kalau Venezuela mungkin lebih dekat gitu ya. Makanya kemudian sulut gitu ya dengan aksi demonstrasi atau unjuk rasa. Kalau menurut Bang Udin gimana Bang? Kalau kondisi di Iran ini sekarang sebenarnya Amerika memanfaatkan momentum ya kan, dia baru beberapa hari ini menculik Nicolas Maduro di Venezuela, dan reaksi internasional juga nggak ada yang berani secara frontal melawan dengan kekuatan ya. Kalau cuman kritik kan biasa, kecaman biasa. Dewan Keamanan kan juga tidak bisa berbuat banyak. Artinya Amerika ini mengetes ombak. Jadi mengetes ombak di Venezuela. Ternyata nggak ada yang berani melakukan hal yang untuk melawan dominasi Amerika. Jadi momentum inilah yang digunakan Amerika untuk kembali mengancam Iran dengan serangan baru. Artinya Amerika semakin percaya diri dengan kekuatan dia untuk intervensi lebih lanjut, bahkan mungkin menggulingkan rezim Iran saat ini ya, seperti yang dia lakukan di Venezuela. Dan Israel sendiri kan sudah ngomong sendiri bahwa ada agen-agen yang sudah ada di Iran. Artinya memang demo itu memang awalnya kan karena krisis ekonomi, tetapi
setelah itu bergulir semakin panas, itu menjadi salah satu kepentingan dari Amerika dan Israel untuk penggulingan rezim itu kemungkinan besar memang itu salah satu agendanya. Alasannya apa Cak Imin? Kalau bisa diungkap gitu ya. Kalau misalnya memang Amerika terlibat di balik ini ya, di balik apa yang terjadi di Iran ini. Ya mungkin masih dendam lama kali ya, kalau dari perang Juni lalu itu kan Amerika sudah mengebom 3 situs nuklir di Isfahan, Fordo, sama satu lagi mana? Ya 3 itulah pokoknya. 3 lah ya, 3 ini nuklir ya. Ya kemudian Iran ini masih mengklaim bahwa program nuklirnya berjalan, program rudal balistiknya berjalan, dan itu membuat Amerika tidak terima. Mungkin ini akan jadi kelanjutan lagi bahwa akan ada serangan lagi. Yang terbaru ini Departemen Luar Negeri Amerika sudah mengeluarkan peringatan seluruh warga Amerika di Iran harus meninggalkan negara itu sekarang juga. Ini yang dikhawatirkan ini menjadi sinyal bahwa invasi akan segera terjadi. Cuman nggak ada yang tahu karena nggak ada sumber intelijen yang pasti bahwa serangan memang benar-benar akan terjadi. Tapi apa yang terjadi di Iran juga sebenarnya memang kondisi kondisi negaranya ya yang memang nggak stabil, dan tadi disampaikan ya sama Mas Andika ya bahwa ada inflasi yang tinggi, terus kemudian bahan-bahan kebutuhan juga meroket tajam gitu kan, sementara kebutuhan masyarakatnya malah kurang gitu. Cuma ada yang membedakan antara Iran dengan Venezuela. Jadi kalau Venezuela kan ketika sebelum serangan itu kan sudah ada parade militer ya selama 6 bulan itu kan kapal induk dan lain sebagainya. Setelah itu militer di Venezuela kan sudah dipegang. Itu kan buktinya itu kan tidak ada serangan balasan dan itu sudah dipegang. Tetapi ini beda dengan Iran. Iran kan garda revolusinya kan belum bisa dipegang. Jadi militer-militernya itu belum bisa dipegang oleh Israel, belum bisa dipegang Amerika. Jadi istilahnya belum ada para pengkhianatnya Khamenei yang muncul gitu yang bisa dipegang oleh Amerika. Sehingga akhirnya ketika militer kuat, garda revolusi kuat, ya istilahnya dan istilahnya ada misil-misilnya, pengembangan rudalnya juga kuat, maka ya sulit untuk sulit untuk dipegang. Ya akhirnya yang mau nggak mau ya akhirnya ini dibuat demonstrasi hingga munculnya perang saudara gitu kan, seperti di Yaman dipecah. Tetapi ketika perang saudara pun akan sulit juga ya, karena kalau istilahnya kelompok-kelompok minoritas yang bisa dipegang oleh Amerika di sana, kalau itu kan ada Kurdi ya. Kurdi kan terkenal etnis yang memang ingin melawan Khamenei, dan ada beberapa etnis di pinggiran, tetapi itu dominasinya nggak terlalu besar karena kan garda revolusi kan terkenal dengan pasukan yang sangat loyal kepada pemerintahan berbasis ulama di Khamenei. Jadi untuk menggoyangnya itu agak butuh proses yang sulit. Kayak gitu. banyak yang sering coba ya untuk menggoyang itu ya, tetapi memang nggak pernah berhasil ya. Belum pernah berhasil kan, udah ada banyak serangkaian demonstrasi berulang kali. Yang terakhir itu beberapa tahun yang lalu itu tentang perempuan Kurdi yang harganya gara-gara lepas jilbab ya. Itu kan itu kan akhirnya demonstrasinya kan besar juga, tetapi itu juga bisa diredam. Tetapi sinyal pemerintah Iran udah mengatakan bahwa politik mereka stabil itu kan ketika Menteri Luar Negerinya udah memanggil para dubes. Jadi ada konferensi pers bersama dengan para dubes negara-negara asing dan mengatakan bahwa Iran sudah kondisi di Iran sudah benar-benar bisa dikontrol gitu. Ya maksudnya ini artinya memang ada upaya ke situ ya, ada upaya bahwa untuk menggulingkan pemerintahan yang sekarang di Iran. Tapi meskipun itu juga sepertinya sulit ya untuk dilakukan karena militernya belum bisa dipegang gitu kan ya? Iya, karena kan faktornya dimanapun kan militer.